Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tsumma qala fi ayatin ukhra fa idza qara'tumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza tatma'nantum faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama nanti dihisab amal kita di hari kiamat itu adalah tentang sholat. Oleh karenanya Bapak Ibu, ini sangat bagus sekali ini kita buat materi seperti ini. Kadang-kadang kita Bapak Ibu, kajian kita sudah tinggi gitu ya, tapi ada kalanya sholat kita ya masih ya tidak sesuai atau belum pasti gitu. Maka saya cukup senang memberikan materi ini supaya nanti Bapak Ibu kita semakin teliti, kita semakin baik kita dalam rangka memperbaiki tentang sholat kita. Materi pertama kemarin Bapak Ibu kita sudah sampaikan tentang ya tata cara berwudu menurut tarjih kita begitu. Oleh karenanya tentu harapan kita Bapak Ibu, kajian demi kajian tidak berlalu begitu saja, tetapi kita mengkaji, mengaji ini supaya aplikasinya ya, di dalam kita beribadah itu tentu semakin baik dia. Maka kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Ketika kita berilmu, nyaman kita Bapak Ibu. Tapi kalau kurang-kurang ilmu ini yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu sambungan dari tata cara berwuduk itu ya, berwuduk itu adalah salah satu syarat kita untuk kita bisa melaksanakan sholat. La sholata illa wudu'alahu wa la wudu'ala tuhara. Tidak sah sholat kalau berwuduknya tak benar. Kemudian berwuduk ya tidak bisa berwuduk kalau belum sempurna taharahnya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya di dalam bab selanjutnya itu adalah tentang ya bagaimana kaifiyatus sholatul maktubah, tata cara sholat yang sudah dicontohkan sesuai dengan tarjih yang sudah kita pahami. Di dalam tarjih kita Bapak Ibu dijelaskan, idza qumtum ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan biniyati lillah. Ketika kamu mau melaksanakan sholat, maka katakanlah Allahu akbar dengan niat yang ikhlas karena Allah. Bapak Ibu ya, apabila kamu melaksanakan sholat, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahu Akbar ya, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, perkara niat ini Bapak Ibu ya nggak perlu
tapi menurut pemahaman kita bahwa niat itu ya tidak pakai kalimat dia. Niat itu menurut paham kita adalah cukup di dalam hati kita. Mukhlishan lahu. Di dalam hadis arba'in Bapak Ibu, hadis yang 40 itu, hadis yang pertama itu adalah tentang niat. Nah gitu Bapak Ibu. Maka faqul Allahu Akbar. Nah, saya praktekkan Bapak Ibu. Ya. Di dalam tajwid kita dikatakan itu, maka angkatlah tanganmu ketika takbir itu. Ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, ya sejajar dengan bahumu. Nah, dia gitu. Nah, Allahu Akbar. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, cara bertakbir itu menyentuh daun telinga. Allah. Nah, ini Bu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Allah Akbar. Kemudian letakkan dia di dada, ya kan? Ya, pegang di atas punggung telapak ini ya Bu. Nah, ini. Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu kira-kira ibu-ibu ya. Ini cara bertakbir lagi ini Bu. Ya. Bab sholat ini Bapak Ibu tidak bisa kita selesaikan satu pertemuan ini. Ya, kalau kita mau mendalami secara baik, nggak bisa Bu. Harus kita tata dia. Bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara meletakkannya, dan nanti doa iftitahnya itu. Barangkali selama ini sama kayak lari ALS di jalan tol gitu ya. Nah, jangan lagi begitu. Kenapa? Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan, "Utlu ma uhiya minal kitabi ya wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat itu berdampak dia setelah kita sholat. Bagaimana supaya berdampak dia ketika nanti kita selesai sholat? Tentu yang kita laksanakan itu benar-benar berkomunikasi kita dengan Allah. Itu Bu ya. Berarti cara takbir itu ada dua menurut paham tadi kita. Yang pertama sejajar dengan bahu, kemudian yang kedua ya menyentuh daun. Ah, begini dia Bu. Tapi gak usah gini-gini Bu ya. Gak usah gini-gini ya Allah. Kemudian letakkan dia di dada, ya. Tangan kiri di bawah, ya. Tangan kanan itu menimpa tangan kiri itu, ya. Gini dia Bu ya. Terlepas dengan pemahaman-pemahaman lain, itu ya tidak kita menafikannya. Tapi yang kita bahas itu adalah tentang pemahaman yang ada di tadi kita, ya Bu ya. Kemudian yang kedua ibu-ibu, model takbir itu ada tiga model dia. Artinya yang ketiga-tiga ini boleh Bu, boleh ya. Cuman yang paling nanti yang sering kita praktikkan itu nanti yang kita contohkan ini nanti. Yang pertama begini Bapak Ibu, perhatikan Bu. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Artinya takbir dulu dia, baru bergerak tangan. Allahu Akbar. Nah, gitu Bu. Ya. Kemudian yang kedua, takbirnya itu sejalan dengan gerakannya. Contoh, Allahu Akbar. Nah, boleh Bu. Dan ini yang sering kita gunakan. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Artinya diletakkannya dulu tangannya,
baru diucapkannya takbirnya. Ketiga-tiga ini boleh. Cuman yang sering kita buat itu adalah takbir kita itu sejalan dengan gerakan tangan kita. Allah. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ya, berarti ada 3 ya. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Gitu. Ya. Paham kira-kira Bapak Ibu? Ya, tentang takbir ini perlu Bapak Ibu. Ya. Perlu. Kenapa? Takbir itu apabila kamu mau mulai sholat, maka awali dengan takbir. Ya, setelah itu Bapak Ibu, marilah masuk kita ke bacaan sholat yang pertama. Doa kita itu Bapak Ibu ada beberapa. Gitu ya. Di tajwid kita ini ada di sini dibuat 2. Tapi doa kita itu lebih dari 2. Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama di sini dijelaskan maka faqul ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, itu Bu. Ya. Begitulah cara membacanya Bu. Bapak Ibu ya. Jangan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kenapa? Bahwa apa yang kita baca itu harus sesuai dia supaya maknanya itu pas. Allahumma. Di dalam kajian tajwid Bapak Ibu, ketika bertemu mim tasydid dan juga nun tasydid, tahan dia. Bagaimana cara menahannya? Allahumma. Bukan Allahumma, tapi Allahumma ba'id. Kenapa ba'id? Karena dal itu adalah qalqalah. Ya. Jangan kita biasakan Bapak Ibu Allahumma ba'id. Tetapi Allahumma ba'id baini wa baina kha, bukan ha. Kha bukan ha. Khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi qaf masyriqi wal maghrib. Riba. Kenapa ba? Kenapa itu termasuk qalqalah? Dal qalqalah, ba qalqalah. Kalau kita supaya mudah mengingat qalqalah ini, ya istilah pakar tajwid itu disingkat dia dengan baju di toko. Nah, itulah huruf qalqalah itu. Ba, jin, ya. Dal, ko, kemudian qaf. Baju di toko. Maka ibu-ibu ketika kita bertemu dengan huruf yang ini memang harus kita pantulkan dia. Ada kadang-kadang yang tidak boleh kita pantulkan. Contoh misalnya baca surah Al-Fatihah Bapak Ibu, ini sering terjadi. Alhamdulillah ala sering itu. Saya pun Bapak Ibu kadang-kadang ditegur orang saya, Pak, tadi agak saya dengar alif Bapak itu terpantul. Nah, kita berbaikilah pula. Bukan berarti kita setiap saat sudah selalu benar gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita perbaiki dia. Ya untuk kebaikan kita. Maka selain dari baju di toko, ya jangan pantulkan dia, tidak boleh. Salah satu contoh Bapak Ibu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Tapi apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ala. Nah itu dia. Sepele kayak ini Bapak Ibu. Sepele dia.
sepele itu pun bisa menjadi fatal. Itulah salah satu rahasia yang Bapak Ibu. Nah, ini begitu Bapak Ibu ya. Ingat itu Bapak Ibu. Saya baca Allahumma ba'idi secara sempurna ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barada. Bil ma'i, kenapa saya panjangkan bil ma'inya? Karena dia wajib dia dipanjangkan sampai 6 harakat. Itu Bapak Ibu. Kok sampai kayak gitu kali? Ya memang begitu. Bu ya. Boleh nggak saya baca Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was thalj? Boleh nggak? Sekarang bukan perkara boleh atau tidak Bapak Ibu. Kita mau menganalisa benar ya tentang bacaan kita supaya mengena dia. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang terbiasa selama ini ya agak-agak lari-lari 70 kecepatannya gitu, ini diperlambatlah Bapak Ibu. Kendaraan yang boleh agak cepat larinya, tapi bacaan kita itu ya namanya juga kita mau menggapai ridho Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang kita baca tadi Bapak Ibu ya. Manjahadu fina lanahdiyannahum subulana wa nallaha lama'al muhsin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dia kata Allah menuju jalan kami, termasuk kaifiah ibadahnya, tata cara membacanya, maka kami mudahkan dia ya untuk mendapatkan jalan-jalan kami. Karena Allah sesungguhnya beserta orang-orang yang berbuat baik itu. Nah, itu apa itu? Nah, kira-kira bisanya itu Bapak Ibu. Ya kita upayakan lah. Ya, upayakan. Nanti bertambah waktunya. Kita udah perkirakan itu Bapak Ibu. Membaca secara fasih dia seperti itu. Bedanya itu dengan bacaan cepat. Bilangan menit saja itu. Ya, kalau agak cepat beda dia mungkin 1 menit. Kalau agak lambat dia beda dia 2 menit. 24 jam dikasih waktu Allah kita. Masa untuk meneliti itu aja pun kita keberatan. Itu yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ya. Itulah dia doa tentang doa iftitah. Kemudian di tadi ini disebutkannya lagi doa pun. Cuman kalau kita sampaikan ini, waduh panjang kali Ustaz. Yang Allahumma baik ya waktu udah syukur katanya pula. Ya. Wajjahtu wajhi lilladzi fatarus samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Dengarnya aja udah pening Ustaz katanya pula itu. Jangan. Ya Bapak Ibu ya. Upaya kita untuk menghafal ya Al-Quran dan juga menghafal bacaan-bacaan untuk sholat kita itu termasuk jihad kita, itu termasuk perjuangan kita. Saya sering sampaikan itu Bapak Ibu, bagaimana tata cara menghafal itu. Ketika kita sudah hafal bawa dia sholat. Ketika kita sudah hafal bawa sholat. Ya, semakin kita bawa, sering kita bawa, tentu semakin hafal kita. Tentu nanti semua menjadi hafal kita, lebih mudah dia. Nah, itulah Bapak Ibu. Yang pertama, ya,
Ketika kita mulai takbir nanti, bagaimana tata cara takbir? Ya. Kemudian di mana letak tangan kita? Kemudian nanti kita awali dengan doa iftitah itu tadi dengan baik. Saya yakin kita semua dah hafal kita ini. Tetapi kadang-kadang penerapannya itu jangan sampai nanti Bapak Ibu ya. Saya pernah mengisi pengajian di satu tempat. Apa bertanya Bapak Ibu? Ustaz, saya tak yakin kalau sholat saya itu membawa saya ke surga katanya. Kalau nggak yakin kita susah lah. Yakin kita ibadah yang kita lakukan ini, khusus sholat inilah nanti menjadi jalan jembatan buat kita untuk keridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, ke surga. Harus yakin kita itu. Kalau tak yakin kita, dunia ini Bapak Ibu kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal kita. Kalau tak yakin kita pula apa yang kita buat, ya macam mana pula itu? Nah itu Bapak Ibu ya. Nah itu yang pertama. Ini harus kita perketat Bapak Ibu. Tidak bisa pas sekali ya. Kita pelajari pelan-pelan. Bapak Ibu ya. Supaya apa? Ya, supaya keilmuan tentang sholat itu, walaupun sebenarnya udah hafal kita ini. Ya kan saya udah hafal kita ini. Tapi untuk menempatkan pas dia sesuai dengan ya yang diinginkan itu supaya bisa dia. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita lanjutkan tentang bacaan Fatihah itu Bapak Ibu ya. Fatihah itu intisari dari seluruh kandungan Al-Quran. Oleh karenanya kita harus benar-benar paham betul kita tentang surah Al-Fatihah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Ya, saya contohkan misalnya harus sesuai dengan ada Bapak Ibu susah kita menyampaikan, disebut alif dibuatnya ain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam katanya. Padahal dia alif. Sama seperti Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu Bapak Ibu, setiap kita mengawali dengan Al-Fatihah itu tadi di rakaat pertama, kedua dan ketiga dan keempat itu menurut tajwid kita tetap diawali dengan ta'awuz. Ta'awuz. Tadi Bapak Ibu ya. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barada. Kemudian ini ya Bu ya. Baru kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, memang kori kita itu kori kita itu ketika mereka membaca itu memang mulutnya itu kadang-kadang gini-gini dia. Karena sesuai dengan tuntunan huruf hijaiyahnya. Bapak Ibu ya. Tidak seperti barangkali bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu mau marah pun kita kadang-kadang mulut kita enggak berubah. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu harus begitu Bapak Ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dampakkan di antara ha besar dengan ha kecil. Harus seperti itu memang harus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain. Jangan pasang alif. Jangan pasang hamzah. Karena nanti berbeda artinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Beda nanti Bapak Ibu. Lari ke penyakit nanti. Tapi ini alam. Alamin. Kalau al-arif lisukun Bapak Ibu, boleh dia sampai 6 harkat. Walaupun dia di situ dua harkat karena di ujung dia.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh. Boleh Bu ya. Kenapa? Karena man arif syukur. Ar-ra itu Bapak Ibu tasdid dia. Ar-ra cuma ra di dalam huruf hijaiyah itu tidak sama dengan ra bahasa Indonesia. Jangan sampai nanti pula kelancaran rohnya ya. Ar-rah katanya pula jangan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-rah roh kayak rohnya orang kesan. Kan di kampung kita itu ada yang kapan dibaca roh kan gitu kan. Nah kira-kira begitulah dia. Jangan kelancaran. Ar-rah nah, jangan pula gitu Bu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya itu nampakkan dia. Ya, jangan sampai sama nanti hak kecil dengan hak besar. Maliki yaumiddin. Middin. Dinnya itu adalah tasydid. Maliki yaumiddin. Tentang tasydid ini Bapak Ibu, nah ini sini kadang-kadang kita ini diajar pun sangat kita ingatkan itu. Ya, supaya jelas dia. Kalau kita bertemu dengan tasdid, ada penekanan di sana. Tasdid itu adalah menekan dia. Iya, nggak bisa iya ya kan? Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fungsikan di situ tasdid itu. Kalau nggak tahu apa dibuat tasdid? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak bisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hak itu hak besar, tapi jangan terlalu nggak usah pada begitu kali. Ya Bu ya. Ya, sederhana ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau berlagu orang Bapak Ibu yang paling pandai daripada saya. Lagu Mandailing lagu saya kan. Ya. Begitulah Bapak Ibu tata cara yang harus kita lakukan supaya sesuai dia yang diminta. Itu kira-kira susah kali enggak Bapak Ibu? Enggak susah. Enggak susahnya ini. Cuma kadang-kadang karena sudah terbiasa dia, nah ini yang menjadi susah itu. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Artinya inilah kerjanya. Ya kita mengkaji ini, mengaji kita. Ada jamaah saya Bapak Ibu, ya udah tua ikro juga, nggak apa-apa. Udah tua masih tetap ikro nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena yang dilihat Allah itu bukan kepintaran kita, tapi kemauan kita untuk memperbaiki kepada yang lebih baik. Itu yang dilihat Allah. Maka dalam Al-Quran ada illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Yang dilihat Allah itu aslahunya. Usaha kita itu yang dilihat Allah. Maka kita tidak ada rasa jenuh bagi kita untuk belajar yang paling terkecil pun. Ada. Itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu paham kira-kira itu? Ya. Saya nggak mau saya cepat-cepat Bapak Ibu, karena memang saya disuruh untuk menuntaskan materi ini, sehingga nanti habis materi ini kita bahas gitu ya, ada terkesan bagi kita. Ini Muharram ini Bapak Ibu, bulan barokah ini, bulan yang dimuliakan Allah. 3 hari lagi ke depan pergilah Muharram, pergi dengan jauh sekali, tak kembali lagi dia Bapak Ibu. Ya, maka kita buat amalan-amalan kita, walaupun sekecil apapun,
di bulan Muharram ini. Pergi pun dia pergilah, tapi banyak catatan kita di dalamnya yang menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ kira-kira. Ini nggak boleh terlalu lama-lama ini ya. Kadang lama-lama saya tengok, nanti orang pikir masih masuk kajian itu, ya rupanya sudah melayang-layang ya. Ya. Nah, sampai di situ kira-kira, paham kira-kira Bapak Ibu? Ini kajian-kajian mendasarnya yang kita kasih ini, nah, gitu ya. Kajian-kajian yang memang dari MDA kita dulu ini. Tapi begitu pun, ya kita begitulah, Bapak Ibu ya. Sama kayak membuat makanan itu. Makanan dari dulu itu yang kita buat. Tapi ada resep-resep yang paling mantap supaya enaknya lebih gurih dia.